Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita meneruskan kajian kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dosa besar yang ke-9 ya. Dosa besar yang ke-11. Dosa besar yang ke-11 yaitu liwat homoseksual atau LGBT ya. Dengan subpembahasan kalau sudah menikah ternyata mengumpul istrinya dari duburnya. Nah ini untuk yang dewasa ini nanti. Tapi harus diterangkan nanti kalau menikah kamu tuh benar. Ya, yang kecil-kecil nih yang mau menikah ini. Ya. Adik Aram misalnya nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, adapun ini fasal. Wa yultahaku, dan disamakan bil liwatih, dengan liwat, dengan laki-laki ngumpuli laki-laki atau perempuan ngumpuli dengan perempuan. Ityanul mar'ati, yaitu mendatangi perempuan. Kalau bahasa vulgarnya itu mensetubui perempuan, istrinya, fi duburiha, di duburnya perempuan, imma dari suatu haramah yang mengharamkan pada suatu Allah, siapa Allah Ta'ala maha luhur Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Qala, berfirman Allah, siapa Allah Azza wa Jalla, nisa'ukum, utawi perempuan kalian semua, harsun, yaitu bagaikan ladang kalian, bagaikan ladang, lakum, bagi kalian semua. Faktu, maka hendak mendatangi kalian semua, harsakum, pada ladang kalian, anasitum, bagaimanapun kalian kehendak. Ini surah Al-Baqarah ayat 23. Ai kaifa syi'tum, ai kaifa, seperti apa, syi'tum, berkehendak kalian, mukbilina, dalam keadaan menghadap, wa mudbiri, dalam keadaan mungkur, fi somamin, di dalam tempat wahidin yang satu, ai maudiin, artinya tempat wahidin yang satu. Wa sababu nuzuli hadhil ayati, dan adapun sebab turunnya ayat ini, annal yahuda, sungguhnya orang Yahudi, di zamanin Nabi, di zaman Nabi Muhammad, kanu, berkata siapa orang Yahudi, yaquluna, berkata siapa orang Yahudi, ida ata, apabila mendatangi, ar-rajulu, siapa laki-laki, imra'atahu, pada istrinya laki-laki, min duburiha, dari belakangnya laki-laki, fi kubuliha, di dalam kubulnya istrinya, imra'atahu, ja'a datang, ja'a lahir, al-waladu, apana, ahwalu, dalam keadaan juling. Wa sa'alah, maka bertanya ashabu Rasulillah, siapa Rasulullah, anzalikah, dari hal itu, tanya pada Rasulullah, artinya fa anzalakah, menurunkan siapa Allah hadhil ayatah, pada ayat ini, takriban, dengan mendustakan, lahum, pada orang Yahudi. Apa ayatnya turun? Nisa'ukum, utawi nisa'ukum, adapun istri-istri kalian, harsun, itu bagaikan ladang, lakum, bagi kalian, faktu, maka datanglah kalian, harsakum, peladang kalian, anna syi'tum, bagaimana kalian berkehendak. Mujibatan, sebagai jawaban kepada pertanyaan sahabat tentang Yahudi,
awairu mujibatan atau tidak mewajibkan, wairu annadzalika tetapinya semua itu fi somamin dalam tempat wahidin yang satu. Akhrajahu meriwayatkanhu pada hadis Muslimun siapa Imam Muslim. Ini saya terangkan untuk di jawaban sampean nanti kalau sampean sudah menikah, bukan sekarang ya. Faslun ay hadza faslun wa yultahaqu bil liwati ityanul mar'ati fi duburiha mimma harramahu Allah taala wa rasuluhu. Disamakan dengan liwat, hukumnya dosa seperti liwat orang yang menikah sesama laki-lakinya homoseksual atau menikah sesama perempuannya yang disebut namanya itu lesbian, adalah seorang laki-laki yang punya istri lalu dia itu mensetubui istrinya itu dari duburnya, dari buriknya. Ngeri, saya terus terang ini biar sampean paham nanti kalau menikah. Maka hukumnya apa? Berdosa seperti menikah sesama laki-lakinya. Kenapa? Karena itu termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan utusan Allah. Jadi kalau sampean menikah nanti jangan macam-macam. Lakukan yang benar. Tidak boleh mendatangi istrinya dari duburnya. Hukumnya dosa besar. Akan mendapatkan azab dari Allah. Paham? Paham ya? Kenapa Allah berfirman, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu bagaikan ladang, maka datangilah ladang kamu sesuai dengan kehendak kamu. Ay kaifa syi'tum muqbilina wa mudbirina fi samamin wahidin ay maudi'in wahidin. Kalau kamu menikah, persilakan sampai melakukan hubungan suami istri, tapi harus dilakukan kepada yang benar, yaitu kepada bagian besar. Apanya? Kepada kubulnya, pada tempat yang benar. Soal caranya bebas katanya. Ini bukan sabit kiainya, bukan porno ini. Jangan bilang, suatu porno, nggak begitu. Saya mengajarin bab nikah ini. Maka bebas berhadapan, boleh. Laki-lakinya perempuannya depan, laki-lakinya di belakang, itu boleh bebas kata Allah. Tapi tetap jimaknya di kubulnya, tidak boleh di duburnya. Paham? Kalau nggak menikah, hukumnya dosa. Belakang atau depan sama dosa. Misalnya Cahyo nanti menikah, mau menikah Cahyo pada saatnya, bukan sekarang. Sekarang ini ya, apa saya berkebinin? Adik cewek tak Cahyo punya. Oh, mereka keluarga kan bapak mereka tulis menikah. Nah, maka karena itu kata di sini kata Imam Az-Zahabi berdasarkan ayat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum ini, seorang suami boleh melakukan hubungan suami istri tetapi kepada kubulnya, caranya bebas. Yang penting berakhlak dan beretika. Itu boleh berdasarkan ayat surat Al-Baqarah ayat 223. Nah, kalau kita tanya kapan ayat turun, itu jelaskan wa sababu nuzuli hadhil ayati annal yahuda fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yaquluna idza atar rajulu imra'atahu min duburiha fi qubuliha
ja'al waladu ahwalu. Ayat ini turun, ini berkenaan dengan pernyataan orang-orang Yahudi. Kalau ada seorang laki-laki melakukan hubungan suami istri dengan istrinya yang sah, dan dia melakukan hubungan suami istri pada kubulnya, tapi dia tidak berhadapan, laki-lakinya di belakang, perempuannya di depan, nanti kalau punya anak, lahir anaknya itu juling. Tahu juling sampean? Ini mata ini ya kompol segini loh. Lenglang cang teng Madura. Ya. Tahu kan ada orang itu matanya itu kumpul hitam-hitamnya itu. Kalau kamu kan oleh ini ikut ke sini ya. Ini kalau misalnya hitam kan di sini ya. Kalau ngelihat sini gini, hitam. Itu namanya normal. Tapi kalau enggak normal itu mata hitamnya itu di tengah. Jadi noleh begini enggak ikut. Jadi orang itu ada gini jalannya itu. Itu namanya juling. Mohon bukan mencaci saya. Biar sampean tahu namanya ahwal, juling itu. Nah, keyakinannya orang Yahudi itu kalau ada seorang laki-laki kumpul tidur dengan istrinya dan dia kumpul tidurnya atau melakukan hubungan intim itu di kubulnya, tapi posisinya laki-laki dari belakang, tidak dari depan, maka nanti kalau ternyata dilahirkan punya anak dengan hubungan suami istri itu, maka anaknya ahwal, juling. Nah, karena pernyataan ini apa setelah itu yang terjadi apa? Di sini diteruskan fasal ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an dzalika fa anzalallahu hadhihi al-ayata takdziban lahum nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna si'tum mujibatan aw ghairu mujibatan wa yara anna dzalika fi samamin wahidin akhrajahu Muslimun. Nah, lalu Allah menjawab. Nah, lalu sahabat bertanya pada Rasulullah tentang hal itu, bagaimana wahai Rasulullah, apakah benar itu kalau melakukan itu? Jadi sahabat khawatir karena mungkin sahabat ada yang melakukan itu, jangan-jangan nanti anaknya juling. Nah, lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah karena bertanya semacam itu, bahwa kalau laki-laki kumpul dengan istrinya lalu dari posisi yang laki-laki dari belakang nanti anaknya juling, ini khawatir nanti karena sahabat melakukan itu, maka tanya pada Rasulullah. Lalulah turunlah ayat untuk membantah, untuk mengoreksi apa yang diucapkan oleh orang Yahudi itu. Apa turunnya ayat? Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Surat Al-Baqarah ayat 223. Apa kata Allah? Nisaukum harsul lakum. Istri-istri kalian itu bagaikan ladang bagi kalian semua. Fa'tu harsakum annasitum, ya datangilah ladang kalian sesuka kalian, tapi dengan catatan melakukan hubungan suami istri itu di mana katanya fi somamin wahidin, yaitu tempat yang satu, yaitu kubul, bukan dari dubur. Kok dubur apa hukumnya? Dosa. Dosanya seperti apa? Sama dengan liwat, yaitu hubungan sesama laki-laki atau sesama perempuan. Paham ya? Paham. Gak usah kerjakan sekarang karena belum menikah. Malik misalnya. Iya Malik. Nanti kalau sudah menikah, nah terutama Faisal ini. Kelihatannya lirik sudah Faisal. Nah, paham ya? Nah, itulah jadi hukumnya dosa besar orang yang melakukan hubungan intim dengan istrinya tapi dilakukan pada tempatnya dubur, bukan kubul. Paham ya? Wa fi riwayatin, dalam riwayat, takutlah kalian atau hindarilah kalian ad-duburah, melakukan hubungan suami istri melalui dubur, wal haidati, dan pada waktu haid.
Wa qauluhu, dan adapun firman Allah fi sama fi wa qauluhu, dan adapun ucapannya musannif fi samamin wahidin, di tempat yang satu, ai fi maudhi'in wahidin, ai fi maudhi'in, dalam tempat wahidin yang satu, wa huwa adapun maudhi'in wahidin al farju iku farji, li'annahu, karena sungguhnya farji maudhi'ul harsi, yaitu tempatnya menanam, ai maudhi'u mazra'il waladi, artinya tempatnya menanam, melahirkan anak, nanam kacang, tumbuh kacang gitu maksudnya. Wa amad duburu, adapun dubur, fa inna maksud dubur mahallun najwi, tempat kotor. Wa dzalika utawi hobisun, kotor, musagdarun, yang menjijikkan. Wa qad ruwiya, dan riwayatkan, wa qad rawan, sungguh meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah, dari Rasulullah, annahu, sungguhnya Nabi, qala, bersabda Nabi, mal'unun, terlaknat, wa mal'unun, dan terlaknat, man siapa orang, ata, yang datang, siapa orang, haidun, dalam keadaan haid, haidun, pada perempuan yang haid, awi imra'atan, atau mendatangi istrinya, fi duburiha, di duburnya perempuan. Katanya dimaksud riwayat itu di sini, riwayat yang lain Rasulullah bersabda, ittaqud dubura wal haidata, hindari melakukan hubungan suami istri itu dari duburnya atau pada duburnya, dan juga hindari melakukan intim pada istrinya di waktu haid. Jadi kata Imam Az-Zahabi ini, jangan sampai melakukan hubungan suami istri bukan pada farjinya, tapi kepada duburnya. Hindari melakukan hubungan apa? Terhadap dubur perempuan walaupun itu istrinya. Yang kedua, hindari melakukan hubungan intim ketika istrinya haid. Paham? Istrinya haid. Nah, di dalam kitab-kitab yang lain jelaskan, orang yang melakukan hubungan suami istri kepada istrinya dalam waktu keadaan haid, kalau nanti ditakdirkan punya anak dari hubungan suami istri itu, anaknya kecenderungan nanti punya penyakit lepra, penyakit juzam. Ngeri. Iya Pak ya? Ngeri. Maka hati-hati. Misalnya siapa gitu ya, apa, jangan sampai melakukan itu Khairul, Adikara, nanti kalau menikah jangan melakukan itu. Kalau istrinya haid, ya banyak sholat, jangan melakukan hubungan suami istri, hukumnya dosa besar. Dan kalau melakukan hubungan itu dan punya anak, ada kecenderungan, katanya kitab-kitab itu akan punya anaknya juzam. Itu diterangkan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang dikarang oleh Imam Abdurrahman Syekh An-Nahlawi. Kemudian wa qaulu fi samamin wahidin, katanya kalau ini maksud dengan fi samamin wahidin, yang di tempat yang satu itu, ai fi maudhi'in wahidin wa huwal farju. Nah, kalau ini maksud dengan samamin wahidin, itu tempat yang satu, yaitu farji. Kenapa? Li'annahu maudhi'ul harsi ay maudhi'u mazra'il waladi. Kenapa? Karena farji itulah tempat untuk menanam, artinya menanam untuk melahirkan anak. Jadi kalau pada tempatnya dengan izin Allah nanti punya anak. Misalnya Syarifuddin menikah lalu kumpul tidur pada tempatnya, nanti insya Allah punya
Amin ya rabbal alamin. Pada saatnya menikah, jangan sekarang. Mau menikah sekarang kerjaan tidur tok. Dekik tedung ben sebini ke kak tedung boh. Ada laki apa deh? Butuh seger gitu ya. Banyak olahraga. Ya Saripudin, nanti kalau menikah, kalau saya masih hidup saya datang Saripudin. Saya lihat kebal lebih ini takut tedungan tu dia kudu jaga. Ya. Yang paling hampir menikah ini siapa? Musleh. Nah, sudah sering pulang sudah itu. Nah. Kenapa katanya? Karena farji itulah tempat nanti akan bisa melahirkan anak candeng matura namun kacang tombu kacong. Ya kacongnya yang baik-baik kayak anak santri Al-Quran ini kan baik-baik ini. Alhamdulillah. Dari mana buktinya baik? Rajin sholat. Mana apa buktinya? Rajin ke masjid. Kata Rasulullah, ketika idza ra'aitumur rajulah, katanya, ketika melihat laki-laki itu sering datang ke masjid, maka saksikanlah dia itu orang yang beriman, orang yang baik. Kan santri sering masjid kan ya? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ke masjid. Ngaji Quran di masjid, ngaji kitab di masjid, zikir di masjid. Alhamdulillah. Berarti sampai tanda-tanda orang yang beriman, tanda-tanda orang yang baik. Maka karena itu wa amma duburu fa innahu mahallun nahwi wa dzalika habisun mustaqdarun. Jadi kalau dubur itu yang ya tempat kotor dan menjijikkan, maka tidak boleh. Wa qad rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah annahu qala wa mal'unun man ata haidan aw imra'atan fi duburiha, maka dilaknat atau terlaknat orang yang melakukan hubungan intim kepada istrinya sedang istrinya dalam kondisi haid, itu dilaknat oleh Allah. Apa kalau itu berarti tidak mendapatkan rahmat dari Allah? Berarti apa? Melakukan dosa besar, mal'un. Kalau ternyata istrinya haid lalu melakukan hubungan intim, maka menunggu dalam keadaan suci. Dan juga dapat laknat orang yang melakukan hubungan suami istri dari tuburnya, bukan dari kubulnya. Sama-sama mendapatkan laknat dari Allah. Kalau dapat laknat berarti hukumnya dosa besar. Paham ya? Hukumnya dosa besar. Jadi kesimpulannya, hukumnya dosa besar melakukan hubungan suami istri dengan istrinya yang sah, menikah dengan cara yang benar, tapi sayangnya itu melakukan hubungan sama istri itu dari duburnya, bukan dari kubulnya. Sama hukumnya dengan melakukan dosa liwat, yaitu homoseksual atau melakukan lesbian, hubungan sesama perempuannya. Nah, kalau dia melakukan hubungan suami istri tapi dari kubulnya, itu boleh, walaupun caranya bermacam-macam, berhadapan, di belakang, miring dan sebagainya, itu boleh. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 223 firman Allah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ayat ini berkenaan dengan pernyataan orang Yahudi yang menyatakan bahwa orang yang melakukan hubungan suami istri di kubulnya tapi dalam posisi laki-laki di belakang, nanti anaknya julim. Maka ayat ini membantah, tidak benar itu terjadi. Kemudian bahwa juga tidak boleh melakukan hubungan suami istri dengan kondisi istrinya haid. Itu akan mendapatkan laknat dari Allah, seperti hanya mendapat laknat orang yang melakukan hubungan suami istri tapi dari tuburnya. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Semoga nanti semua santri ini yang laki-laki mendapatkan istri yang solihah dan muslihah dan diberikan keberkahan hidup, keluarga yang menyenangkan, keluarga yang membahagiakan, rezeki yang banyak, barakah,
hatinya tenang dan anak yang soleh dan musleh. Begitupun yang perempuan, semoga nanti pada saatnya menikah punya suami semua, dan suaminya itu adalah yang soleh dan musleh, yang bertakwa kepada Allah, mempunyai derajat yang tinggi dan setia dan hormat kepada keluarganya. Inilah yang kita sampaikan pada ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.